Proyek terbesar di dunia sekarang hanya IKN Nusantara. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, mengklaim proyek terbesar di dunia saat ini hanya di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Munas Asosiasi Real Estate Indonesia, REI, tahun 2023, di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Rabu 9 Agustus. Di dunia sekarang proyek terbesar yang ada itu hanya satu, di Indonesia, namanya Ibu Kota Negara Nusantara, kata Jokowi. Jokowi menegaskan pemerintah berani memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan untuk membuka sentra ekonomi baru di Indonesia. Jokowi lantas menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Ia merinci kini ada 34.000 hektar tanah yang bisa dibeli di bakal ibu kota baru RI di Kalimantan itu. Ia lantas mempersilakan para pengusaha untuk bertanya harga tanah ke jajaran otorita IKN. Ini ada Pak Doni dari otorita IKN, per 27 Juli yang lalu, 34.000 hektar lahan sudah bisa dibeli. Dibeli itu, enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke otorita, ini peluang, kata Jokowi. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaja sebelumnya sempat menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap 1, lanjutnya, sudah mencapai 34% hingga 35%. IKN semua on the right track, sesuai skedule. Dari progres kita dapatkan dalam posisi bagus. Tahap 1 sudah di kisaran 34-35%, ujar Endra di Tol Cisumdawu, Sumedang beberapa waktu lalu. Wow! Jalan tol di IKN bisa jadi runawai pesawat. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Kementerian PUPR Dani Sumadilaga mengungkapkan, jalan tol akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B bisa digunakan sebagai landasan pacu, runway, pesawat. Namun, kata Danis, hal itu digunakan hanya pada keadaan darurat. Danis menyebut panjangnya sekitar 3 km/km. Memang selain itu di dalam tol 6A 6B itu kita bikin runaway juga. Sebagai jalan tol jalan, tapi dalam keadaan emergency kita desain sebagai runaway pesawat. Panjangnya sekitar 3 km, katanya di Jakarta, dikutip Rabu, 9 Agustus 2023. Danis menjelaskan jalan yang dimaksud itu bukan menjadi landasan pacu pesawat darurat. Hanya saja dalam keadaan tertentu, jalan tol tersebut bisa berfungsi sebagai landasan pacu pesawat. Bukan runaway darurat, jadi jalan tol yang dalam keadaan tertentu, berfungsi sebagai runaway pesawat, ujarnya. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terus mengebut proses pembangunan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Tol ini merupakan salah satu akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Arman Ade Kristi, mengatakan sejauh ini proses pengerjaan tol Balsam sendiri sudah berjalan di 3 seksi. Ketiga seksi yang dimaksud adalah Seksi 3A Karangjo Angka KT Karyangau, Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Arman menjelaskan untuk progres pengerjaan Seksi 3A Karangjo Angka KT Karyangau sepanjang 13,4 km sudah mencapai 12,33%. Sedangkan untuk Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km sudah mencapai 30,11% dan untuk Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km sebesar 37,39%. Totalnya sekitar 27 km.
Di sisi lain untuk Seksi 6 Ariko Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3 ICI, Arman mengatakan saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023. Terima kunjungan DPR Malaysia, Wapres Maruf Amin ungkap negeri jiran tertarik investasi di IKN. Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin mengungkapkan keinginan Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Hal itu usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat, DPR, Malaysia Tan Sri Dato, Johari Abdul di Istana Wakil Presiden, Wapres, di Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2023. Ada beberapa hal yang dibicarakan di antara mereka berdua, yang menarik salah satunya itu adalah mereka sangat berharap IKN itu supaya segera jadi. Kalau menurut pandangan mereka dengan adanya IKN maka Kalimantan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ungkap juru bicara Wapres Mas Duki Baidlawi dalam keterangan resminya. Pada kesempatan itu, Wapres mengungkapkan jika Tan Sri Dato mengharapkan ketika Kalimantan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka akan berdampak pada Malaysia. Terutama kan sebagaimana kita ketahui Malaysia itu kan ada Malaysia di pulau yang di Malaysianya, lalu kemudian juga ada Malaysia yang satu bergabung dengan Kalimantannya. Jadi dia berharap sekali itu IKN bisa segera dibangun, kata Mas Duki. Bahkan, kedua tokoh juga membicarakan masalah dukungan investasi dari negeri jiran itu dalam pembangunan IKN. Juga menjadi pembicaraan dengan Wakil Presiden bagaimana agar Malaysia memberikan dukungan dan kemungkinan-kemungkinan untuk investasi di sana, kata Mas Duki. Lebih lanjut, Mas Duki mengatakan bahwa dalam pertemuan tidak dibahas mengenai masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, apalagi masalah pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Wapres beberapa waktu lalu mengunjungi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia itu. Kalau tadi tidak ada pembicaraan yang lebih spesifik mengenai itu ya. Jadi kalau kita kan selama ini memang berencana bagaimana agar batas-batas luar kita itu kan memang sebaiknya diperbaiki terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, lanjut Mas Duki. Diketahui, saat ini Malaysia sedang gencar untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan itu, tujuannya untuk penanaman kelapa sawit. Di Sebatik itu, di sana, Malaysia, itu sangat gencar melakukan pembangunan terkait infrastruktur untuk penanaman sawit ya. Tapi kalau dengan Malaysia tidak ada pembicaraan khusus tadi, pungkasnya.